peneliti ya, akademisi itu kan memang punya landasan argumentatifnya masing-masing gitu ya, dan itu sama-sama ya cukup kokoh sebenarnya. Terus gimana kita awam gitu kan, mungkin teman-teman sebagian ada yang sudah baca bukunya Tom Nichols itu soal matinya kepakaran juga. Jadi ya kurang lebih akhirnya kalau pandangan aku sendiri ya, jadi akhirnya kepada perlawanan terhadap kontrol negara ya, kupikir ya nggak sederhana itu juga ya, tapi aku sendiri belum mendalami argumen-argumennya Emil Durkheim ya. Nanti kalau misalnya aku bisa baca uh, lebih teliti, lebih seksama, mungkin aku bisa ngasih tanggapan. Cuman kurang lebih dari aku sih gitu. Iya sih Mas, saya kebetulan aja sih membaca itu, kata-kata itu doang sih. Itu menurut saya ya keren sih. Atau mungkin bisa juga perlawanan tersebut adalah bentuk ketidakpuasan dengan apa namanya kebijakan pemerintah sih Mas. Mungkin yang saya tarik sih begitu. Ya. Kita masuk ke materi aja gimana Mas? Oh bisa bisa. Ini langsung dimulai aja nih 14 orang ya. Berapa nih? 17 ya. Ya. Iya. Oke kita mulai ya teman-teman. Boleh boleh. Sebelumnya, oh ini sudah mulai ya atau belum ya? Halo Mas Rehan. Iya Mas, sedang proses share screen. Oke. Nah, sambil nunggu ya teman-teman, perkenalan dulu barangkali ada teman-teman yang belum kenal atau kurang kenal dengan saya. Saya Ilham Fatur Ilmi ya, dulu Kader Fordi 30, saya nggak keliru 37 ya, 37. Ini diminta untuk nemeni teman-teman untuk diskusi apa yang lagi trending gitu kan, termasuk itu tentang terorisme ya, terorisme beragama di kala pandemi. Wah, nggak kelihatan. Bentar ya. Bentar. Ya udahlah, nggak apa. Nah, boleh next. Sudah kelihatan ya Mas? Sudah kelihatan. Oke. Oh nggak apa-apa sih pakai tampilan kayak gitu juga nggak apa-apa. Oh ya ini nanti mekanismenya diskusi dua arah aja ya, karena aku sendiri bukan orang yang pertama, aku ya ngerasanya bukan orang yang expert di bidang ini gitu, dan aku ngerasa ini kan diskusi hal-hal yang lagi trending ya, aku juga ngerasa ya, kita sama lah, sama-sama masih belajar, sama-sama mendiskusikan mencari uh, apa sih di balik ini gitu, mencari kabar, mencari ilmu ya, jadi dua arah aja. Jadi kalau misalnya ada yang mau uh, nanya satu sama lain, atau misalnya ya di tengah aku menyampaikan, bisa izin ke moderator atau gimana ya. Nah, ini kalau misalnya di sini ada ini nih, apa namanya, di slide ini definisinya terorisme menurut KBBI. Ini kurang lebih ini ya, standar aja. Apa itu terorisme? Ini kan dari serapan kata teror ya bahasa Inggris. Jadi membuat kekacauan, buat ketakutan, kurang lebih. Monggo, next. Nah, ini ada beberapa contoh kasus-kasus yang terorisme beragama yang belakangan ini terjadi ya. Ini cuma 3 aja. Beberapa kanal lain kayak misalnya, termasuk yang aku lihat itu Tirto, terus kemudian CNN juga termasuk merilis riset-riset mereka terkait dengan fenomena terorisme secara umum maupun fenomena terorisme beragama ya. Ini kan bingkainya terorisme dalam kedok agama ya. Itu misalnya di Tirto itu dikatakan, seingat saya itu
dalam masa pandemi ini sampai bulan Oktober kemarin itu sudah ada 100 ya upaya terorisme yang itu dicegah sama pihak kepolisian. Jadi aksi-aksi ini tuh banyak, cuman kadang mungkin nggak blow up aja gitu, ketutupan tren-tren yang lain. Makanya memang program-program serupa deradikalisasi itu sebenarnya itu tindakan yang diperlukan. Tapi ya itu nanti terkait dengan respon kita terhadap program deradikalisasi itu sendiri ya nanti ya. Bisa di next. Nah ini salah satu contohnya nih. Aku yang kelihatan. Nah ini juga mempertanyakan ya. Jadi tindakan berwajib ini apakah sudah efektif atau enggak ya? Juga jadi kalau dari diskusi yang pernah aku ikutin ya, jadi kebetulan ini kan awalnya agenda diskusi ini direncanakan sekitar pekan lalu ya Mas ya, Rehan ya. Nah, dalam masa-masa awal aku dihubungi sama teman-teman panitia, terus kemudian ini ditunda, memang ada beberapa juga kegiatan-kegiatan diskusi terkait dengan terorisme, juga misalnya terorisme dan keperempuanan ya. Itu yang diselenggarakan sama beberapa pihak lain yang juga akhirnya mempertanyakan gitu kan efektivitas dari langkah-langkah pihak berwajib. Apakah dari program deradikalisasinya atau penanganan kan deradikalisasi itu pencegahan ya. Selain itu misalnya penangkapannya segala macam gitu. Itu apakah sudah tepat atau belum ya? Ini nanti bisa didiskusikan apa yang teman-teman tahu ini kayak gimana sih gitu. Nah, jadi barangkali aku ada juga yang malah aku nggak paham. Kita sama-sama belajar. Lanjut coba. Nah, yang tadi kan soal penanganan ya. Kalau sekarang ini kita ambil apa bahasa Arab itu misdak itu bahasa Indonesia ya. Contoh ya. Contoh dari salah satu kasus itu ini yang di kasusnya ZA ya. Mana? Surabaya ya. Ini bisa dibaca aja. Apalagi kalau di masa yang ZA tuh Jakarta maksudnya. Oh Jakarta ya. Sorry. Kalau yang Surabaya terakhir itu siapa ya? Mungkin ada teman-teman yang ngikutin. Makassar ya? Iya, yang baru Makassar, Mas. Sebelum mending lanjut di slide-nya aja dulu, lanjutin lagi. Coba. Oh, udah ya. Nah, ini terkait dengan aksi-aksi terorisme beragama ya di kala pandemi ini. Ini juga kan termasuk salah satunya didukung oleh kecepatan arus informasi ya. Sebenarnya arus informasi itu kan bagus ya, mendukung tersebarnya informasi-informasi, ilmu-ilmu, jadi kita belajar itu lebih cepat, tahu informasi lebih cepat, tapi akhirnya ada semacam istilahnya itu apa ya? Banjir, flood information flood itu. Jadi kita juga bahkan kadang-kadang sebagai pengguna internet ini kita nggak benar-benar bisa tahu mana ya informasi yang sepenuhnya valid, mana yang bisa kita ikutinnya yang misalnya terkait juga misalnya kalau terorisme beragama itu, kalau misalnya orang penasaran nih, aku misalnya ada kekeringan spiritual, kenapa misalnya ada di rumah kondisi kacau banget deh, terus misalnya ada entah jauh dari agama atau dekat dengan agama, yang jelas rumah tuh posisinya sudah kacau, atau misalnya aku di tempat kerja sudah ricuh, atau misalnya di sekolah ya, jadi ada faktor lingkungan juga ya. Misalnya sebelum pandemi ini dekat dengan teman-teman beragama, jadi punya semangat belajar beragama, tapi nggak ngerti tahapannya itu belajarnya seperti apa. Akhirnya nyari-nyari di internet, sekarang kan ada kemudahan Google ya, itu sebenarnya satu hal bagus.
Tapi akhirnya kadang-kadang informasi yang muncul di Google itu kan tidak bisa sepenuhnya dipertanggungjawabkan. Kalau secara etis ya ada etikanya ketika kita menyebarkan informasi, sebisa mungkin itu adalah informasi yang valid. Tapi nggak semua orang mempost seperti itu. Apalagi kalau misalnya di sebagian ya, kalau yang saya tahu itu teman-teman golongan tua itu akhirnya scroll FB, wah ada yang viral nih, nggak ngerti hoax atau apa, langsung di share gitu kan. Itu ya nambah kisruh suasana. Apalagi dengan adanya algoritma media sosial yang bagaimana sebenarnya algoritma ini juga ini ya, algoritma ini netral-netral aja, sah-sah aja. Karena media sosial itu pemiliknya itu ya ingin bagaimana caranya pengguna seperti kita itu memakai platform mereka selama-lamanya gitu. Semakin lama kita berselancar di situ, kan semakin banyak income-nya dari misalnya advertiser gitu. Sebenarnya itu algoritma yang ya sah-sah aja, tapi akhirnya menggiring ke polarisasi dan ekstremisasi ya pemikiran, karena kita diarahkan kepada hal-hal yang misalnya kita terakhir search tentang radikalisme, yang muncul nanti suggestion-nya radikalisme, atau misalnya kita belanja di Shopee, belanja sepatu atau buku atau apapun, nanti suggestion-nya akan yang mirip-mirip seperti itu, sehingga kita kearahkan ke arah sana. Jadi ada, kalau aku sedikit bacanya ya, ada dampak ekstremisasi. Jadi kita semakin ekstrim terhadap apa yang sebelumnya tanda kutip ya kita sudah yakin. Itu di titik tertentu ini bahaya juga. Tapi itu kurang lebih ya, jadinya agak sedikit kemana-mana. Tapi kalau yang aku sorot soal topik ini sebenarnya pendek ya. Itu ada beberapa hal aja. Ya, yang pertama memang akhirnya ke penyebab ya. Kita mesti ngerti juga sih, gitu kan. Kita juga kan ada mungkin perasaan ngeri. Ini terorisme beragama ini baik berkedok agama atau apapun ya, kita ngeri dengan adanya kekerasan kita lagi jalan tiba-tiba kena bom atau kena dipukulin orang, digebukin orang karena kamu sesat. Wah, kan repot. Aku misalnya kalau aku pribadi aku ngeri lah tiba-tiba ada orang yang ngerti misalnya akidahku apa, kemudian orang itu tidak terima, aku sesat gitu, kamu sesat, terus aku dipukulin, terus misalnya tiba-tiba dibom atau tiba-tiba dia bawa parang, ya kan, oh my god gitu kan. Enggak banget lah. Jadi yang menarik untuk didiskusikan juga menurutku adalah penyebabnya. Apa sih penyebabnya? Ini juga macam-macam ya, beberapa pengamat. Wah, ini nggak ada di slide. Aku nggak sempat nambah-nambahin slide, sorry ya. Jadi sedikit aja buat tambahan teman-teman penyebabnya ini. Kalau sebagian pengamat ada yang mengatakan ini karena faktor ekonomi, ada yang mengatakan ini karena faktor pandemi, jadi orang belajar lewat internet lebih masif. Ada juga yang mengatakan, membantah ya, nggak berdasarkan ekonomi, justru karena aku sebenarnya nggak mau menyebut istilah kedangkalan beragama ya, tapi yang sering dikatakan istilahnya itu adalah kedangkalan wawasan-wawasan keagamaan. Jadi semangat belajarnya, tapi keliru misalnya cari guru atau cari tempat belajar. Jadi misalnya kalau yang marak ya, karena di Indonesia itu negara dengan mayoritas umat Islam dan umat Islam terbanyak juga di dunia. Jadi wajar karena populasi Islamnya banyak, yang terblow up adalah yang melakukan terorisme adalah umat Islam ya. Nah, ini juga kalau misalnya di kalangan umat Islam sendiri berapa banyak sih gitu. Kalau di riset barangkali teman-teman juga ada yang pernah lihat ya, sama ya, itu orang-orang yang melakukan aksi-aksi bunuh diri, bom bunuh diri itu, baik itu sampai meledak ataupun baru upaya-upaya aja, baik itu terciduk sebelum merakit bom ataupun sudah membawa bom, itu berapa banyak yang minimal, aku mohon maaf banget bukan
memamerkan latar belakang agama atau apa ya. Tapi menurutku memang kalau dalam belajar Islam, wawasan ilmu alat istilahnya, itu penting. Ilmu alat itu maksudnya ilmu-ilmu sarana yang diperlukan untuk memahami si agama ini, misalnya bahasa Arab, gitu-gitu misalnya. Nah, jadi penyebab ini ada yang mengatakan tadi dari ekonomi, kesulitan ekonomi, terus ada yang apa nih istilahnya, membawakan satu doktrin keagamaan, oh kesulitan di dunia ini kamu sementara aja, kamu ini bawa bom, kamu jadi pengantin, kamu udah ditungguin bidadari dan kehidupan enak di surga sana. Ada yang mengatakan dari kesulitan ekonomi, tapi dibantah juga, ada yang bilang, oh enggak, ini bukan soal ekonomi, karena beberapa kasus yang lain, itu mereka tidak berangkat dari latar belakang ekonomi yang sulit, tapi dari kekeliruan memahami agama. Tapi itu kurang lebih soal penyebab. Nanti teman-teman bisa ngasih tanggapan ya. Kedua, soal apa nih? Wah, ini ada tren yang menarik lagi. Oh, jadi ada pergeseran tren juga ya di apa namanya? Di aras terorisme ini sendiri ya, terorisme beragama ya aku mengatakannya, karena biasanya umumnya orang-orang yang terlibat dalam terorisme beragama ini menganut paham keagamaan yang tanda kutip ya konservatif ini dalam arti tradisional, apa ya istilahnya kolot itu. Nah tapi sebenarnya dalam tradisionalisme agama atau konservatisme agama Islam sendiri, ini misalnya kita membicarakan Islam ya, sebenarnya terdapat terlalu banyak batasan aktivitas bagi perempuan. Tapi ini misalnya Tirto mencatat ya, apa namanya, risetnya Tirto tahun 2017 mencatat tren ini mulai berubah. Jadi ada memang kondisi-kondisi zarurah ya yang menyebabkan fatwa ini akhirnya awalnya istilahnya sekedar dilanggar, tapi akhirnya lama-lama diperbarui soal keaktifan perempuan-perempuan. Jadi peran-peran perempuan misalnya dalam gerakan ya, gerakan perubahan, gerakan transformasi atau apa. Kalau kita sebagai orang-orang awam, maksudnya luar lingkaran terorisme menyebutnya mereka teroris ya. Itu kita mengatakan apa namanya? Ya terorisme ya. Itu mulai perempuan didorong awalnya fungsinya itu teman-teman perempuan itu secara fungsional ya sama kayak laki-laki itu ada di medan depan, perempuan itu ada di aras-aras reproduktif dan domestik. Reproduktif ini maksudnya bukan tanda kutip ya, bukan reproduksi biologi aja yang kita pelajari di sekolah apa pernah dengar, tapi reproduksi ini adalah reproduksi sosial. Bagaimana misalnya menjamin kesehatan mental suami, bagaimana menyediakan kehidupan yang kondusif untuk anak-anak dan suami di medan jihad atau semacam-macam itu. Tapi karena desakan kebutuhan ya, mulai dukungan juga terputus, kemudian dukungan ya kita ngerti lah, ini seringkali dibicarakan di apa teori-teori konspirasi, ada yang mengatakan ini CIA, ada yang bilang ini Hillary Clinton atau segala macam. Yang jelas bantuan terputus sehingga kondisi terdesak internasional juga sudah menyorot begitu tajam sehingga posisi sulit, sehingga dibutuhkan juga peran-peran tambahan di medan depan, sehingga di situ menyebabkan perempuan-perempuan ini pergeseran tren ya. Biasanya perempuan itu kalau secara diskursus tradisional memang sebenarnya biasanya dibatasi hanya di ruang-ruang domestik dan reproduktif. Tapi sekarang mereka tanda kutip ya, mereka lebih progresif gitu. Teman-teman yang menganut ajaran ini, ajaran-ajaran yang dekat dengan terorisme ini, mereka tanda kutip lebih progresif ya. Mereka menganut apa tuh? Namanya istilahnya tuh ideologinya Prancis tuh, liberté, égalité, fraternité. Jadi ada kesetaraan gender di situ. Jadi perempuan boleh dan sangat bagus juga untuk melakukan aksi-aksi teror itu.
Tapi itu kurang lebih. Jadi tadi pertama ada penyebab, yang kedua ada apa namanya tren kesetaraan gender ya. Yang terakhir itu soal ya ini sedikit nambah aja soal penggunaan istilah radikalisme. Aku sendiri kan karena awam ya, jadi akhirnya ya nggak ngerti lah. Ngertinya kan kalau di ruang-ruang diskusi, radikal ini apa sih? Radikalisme itu apa sih? Ini bagus ya, mungkin teman-teman yang menyelenggarakan diskusi menggunakan istilah terorisme, karena itu memang lebih jelas sasarannya. Karena istilah radikalisme ini juga kan istilah yang netral. Istilah yang netral. Di kata radix yang mungkin teman-teman juga sudah tahu, di titik-titik tertentu radikalisme itu juga bagus. Jadi ketika kita mempelajari satu bidang, kita mempelajarinya secara radikal, kita memahaminya secara mendalam, mengakar. Nah, itu bagus. Jadi tapi kalau bahkan aku lihat tren-tren di luar negeri ya, di internasional, bahkan sejak tahun 90-an, 80-an, 70-an, itu pengatributan istilah radikalisme, kaum radikal ya, terhadap orang-orang yang melakukan terorisme, itu sudah dilakukan bahkan di luar Indonesia juga. Jadi Indonesia hanya menggunakan tren-tren yang ada di luar. Jadi misalnya kalau di ada banyak ya, ada ensiklopedia Britannica, ada ahli sejarah ini, ada sejarah itu, ada ensiklopedia Prancis mengatakan asal muasal pengatributan kata radikal terhadap terorisme ini sendiri berangkat dari penyebutan bagi orang-orang yang ingin melakukannya, menginginkan kemudian mengupayakan satu perubahan sistemik yang perubahan itu secara radikal, mengakar mendalam. Jadi mereka akhirnya disebut dengan kaum radikalis lah. Jadi dari situ sebenarnya titiknya itu adalah menginginkan perubahan radikal. Mungkin kalau tadi Mas Rehan juga sempat nyinggung ya, itu kekecewaan kepada negara juga misalnya. Misalnya, karena dalam hal ini negara kan memang sejak abad ke-20 menjadi otoritas, lembaga otoritas yang cukup kuat yang bisa memaksakan sesuatu, memaksakan tindakan-tindakan, perlakuan-perlakuan terhadap masyarakat umum. Jadi ke situ kemudian juga misalnya ada peralihan tren lagi, mulai istilah ini juga digunakan oleh kaum Marxis ya, itu abad-abad abad-abad pencerahan, kemudian abad-abad munculnya neo-Marxis kayak Marcuse, kemudian ya Madhab Frankfurt itu mulai menggunakan istilah radikal untuk perubahan-perubahan yang mengakar juga. Tapi kurang lebih memang istilah radikalisme ini akhirnya ke situ arahnya. Jadi memang tidak ke terorisme secara langsung, tapi bisa juga memang ke arah terorisme. Ini sedikit mengklirkan aja. Tapi kurang lebih. Jadi ada beberapa hal tadi ya, ada terkait dengan penyebabnya, juga kemudian dengan tren kesetaraan gender, ada juga apakah sudah tepat atau belum penanganannya ya. Kalau dari aku sih yang aku ngerti, wawasan-wawasan yang aku dapat ya, aku sempat sedikit baca-baca, itu segitu aja teman-teman. Mas Rehan silahkan aku kembalikan ke moderator, apakah ini teman-teman ada yang mau menyampaikan hal-hal lagi, menambahkan atau ada yang mau didiskusikan atau apa, silahkan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Ilmi. Dan jika teman-teman Anda ingin berpendapat atau bertanya, boleh silakan langsung. Wah, apa saya makanya teman nih. Oh iya. Ya, boleh. Mas Brian atau Mas Bagus duluan. Oh, Mas Bagus dulu nggak apa-apa. Ya, silakan Mas. Selamat sore, mohon izin bertanya kepada moderator maupun narasumber yang ada dan peserta yang ini.
mari kita diskusikan bagaimana cara terbaik untuk menyikapi dari para simpatisan teroris atau kaum-kaum radikal yang bergerak di media sosial maupun platform lain atau di dunia nyata yang dia sebagai simpatisan saja, bukan sebagai pelaku utama dari kegiatan terorisme. Seperti itu. Oke, baik. Mas Bagus, terima kasih. Boleh langsung ditanggapi, Mas Ilmi? Ya, kalau aku sendiri ya melihat fenomena itu ya, simpatisan-simpatisan orang-orang yang meyakini kebenaran itu, ajaran yang benar. Jadi karena ini ya, balik ke apa namanya, klaim kebenaran akhirnya, terorisme itu kan. Jadi sepahamku misalnya, seumpama aku adalah seorang penganut atau simpatisan ajaran teroris, ini ajaran yang benar. Ajaran agama tuh yang benar ini, yang lainnya batil atau salah. Misalnya itu. Jadi ini akhirnya ke klaim kebenaran kan ya. Jadi bagaimana kita menyikapinya? Ini ada dua sisi. Nah, yang mau disikap itu yang seperti apa? Misalnya apakah untuk membentengi diri, tanda kutip ya. Jadi aku kemarin sempat diskusi dengan salah satu pakar terorisme juga yang jadi arahnya geraknya di penyuluhan ya, penyuluhan. Itu dia sempat memberikan pesan termasuk ke aku juga, jangan kamu merasa aman, kamu merasa yakin kamu tidak akan terpapar radikalisme, karena banyak ya, nggak sedikit dari orang-orang yang akhirnya terpapar itu, terus kemudian diberikan penyuluhan, atau orang-orang yang sampai ya melakukan aksi-aksi teror itu, sebelumnya merasa yakin-yakin saja dengan ajaran agama yang diyakini. Apakah dia merasa itu sudah cukup mendalam, atau dia merasa gue awam nih, tapi nggak apa-apa gitu. Ngerasa yakin-yakin aja nggak bakal terpapar. Ini mesti waspada gitu. Karena akhirnya ketika memang ya aku sendiri punya tanda kutip kecintaan terhadap bela agama ya yang kuat ya. Jadi ketika memang ajaran agamanya nyuruh bunuh orang, aku akan bunuh orang. Tapi pertanyaannya, apakah memang begitu gitu. Jadi kalau yang tadi ditanyakan sama Mas Bagus tadi kan ya, jadi gimana sih caranya untuk menyikapi orang-orang simpatisan ini ya? Ini terkait, akhirnya aku nanya lagi Mas Bagus nih, apakah untuk terkait membentengi diri, atau apakah terkait untuk membendung opini-opini yang beredar atau gimana? Yang lebih jadi titik tekan yang gimana? Halo. Halo Mas Bagus, apakah masih bersama kita? Masih, Kakak. Seperti ditekankan seperti membendung opini-opini mereka maupun serangan-serangan terhadap hate speech terhadap institusi penegak hukum yang berkutat di bagian di bagian penumpasan terorisme itu bagaimana, seperti kadang-kadang kita lihat mereka seperti mendukung atau seperti memberikan mencari-cari kesalahan. Itu bagaimana? Apakah kita harus lawan dengan counter dengan hate speech juga atau bagaimana? Itu yang kami belum tahu baiknya bagaimana. Sekian. Oke. Moderator. Jadi untuk lebih ke membendung ya, Mas ya. Nah, kalau untuk membendung sendiri, nah karena aku juga ini sebenarnya nggak hanya soal-soal terorisme ya. Ini akhirnya paham-paham yang terkait dengan terorisme ini sendiri kan tersebar lewat mana? Termasuk misalnya di kala pandemi ini lewat internet ya, yang Mas Bagus tadi sampaikan. Gimana cara membendungnya simpatisan-simpatisan ini ketika dia share-share berita yang, lah ini kan circle-nya teroris-teroris, kok dia nge-share-nya begini ya gitu. Jadi gimana sih cara kita membendung? Nah,
selain soal terorisme ini juga terkait dengan polarisasi politik ya. Saya punya beberapa kenalan di Jabodetabek yang karena keterbatasan akses dan keterbatasan fisik juga ya, beberapa teman tuh ada yang sakit ya, jadi nggak bisa berorganisasi atau bersosialisasi di luar dengan lebih fleksibel. Jadi mereka mengatakan bahwa, wah aku sibuk ngasih counter opini nih di Facebook misalnya atau di Twitter misalnya. Jadi sebenarnya apa ya? Internet itu sudah crowded ya, sudah rame. Anda komen sedikit, atau Anda komen panjang lebar itu mencerahkan misalnya komentar Anda. Berapa banyak sih yang baca? Ya ada aja peluang komentar kita atau postingan kita itu bisa viral ya. Jadi kan kita mengharap apa yang kita perbuat itu berdampak. Dan bagaimana caranya berdampak? Minimal kalau saya sendiri meyakini sih, tulisan saya atau gagasan saya itu punya dampak perubahan yang mendalam dan itu dibaca oleh banyak orang. Nah, pertanyaannya, seberapa sih peluangnya tulisan kita itu atau konten kita itu dibaca banyak orang? Ini akhirnya aku sendiri cenderung ngambil pendapat yang menjauhi kerumunan komentar, tweet war, segala macam ya. Jadi kalau bisa bikin konten di YouTube misalnya, atau misalnya publish artikel di media-media tertentu, nah itu menurutku lebih bagus. Tapi memang hal itu juga dibutuhkan penguatan internal dulu, dalam arti sudah ngerasa oke nggak nih dengan wawasan-wawasan pribadi kita. Kita perlu banyak membaca lagi, akhirnya ke literasi lagi. Gitu. Seberapa kita menguasai itu, seberapa kita melihat adanya celah-celah kekeliruan logika misalnya dalam argumen-argumen yang dipakai oleh teman-teman yang berkaitan dengan terorisme ya. Jadi aku menekankan lebih ke content creating, misalnya YouTube ya, misalnya punya subscriber berapa, atau misalnya nulis di media, atau hal-hal yang sifatnya bukan akun pribadi kayak Facebook atau Twitter atau misalnya WhatsApp. Kalaupun ada yang seperti itu ya, mungkin kita ada kenalan dekat, entah dekat banget atau sekedar kenalan. Kalau sebelum pandemi misalnya, kita bisa ajaklah ngopi gitu. Ayo ngopi keluar, jalan yuk, ngobrol, atau gimana. Atau misalnya bisa chat, gue lagi kosong nih, ngobrol yuk, gimana. Nah, kasih pelan-pelan masuk lewat situ. Nah, tapi sebisa mungkin tidak ada, kalau dari saya pribadi ya, saya juga kan kebetulan juga bergeraknya di situ. Jadi mencoba merangkul orang-orang yang wawasan keagamaan ini aneh-aneh gitu. Saya sendiri sampai kayak misalnya kalau yang sampai tahap agak sulit itu Habib Husain Jafar Hadar tuh melayani netizen yang gendeng lah. Jadi wawasan-wawasan keagamannya tuh di luar nalar gitu. Saya juga kebetulan menangani beberapa teman, terutama di tempat kerja ya, baik tempat kerja ini itu gitu, yang mereka tidak punya lagi waktu untuk belajar agama, sehingga wawasan-wawasan keagamannya oh my god gitu lah. Nah itu caranya mereka nggak bisa secara mental, orang itu punya namanya mekanisme pertahanan diri. Ketika mereka disudutkan, oh kamu bodoh, itu salah, itu kita ditolak. Sebisa mungkin kita mendekati orang-orang ini, person-person ini, pendekatannya pribadi ya, kalau saya sendiri ya akhirnya. Kalau kita nggak bisa menjangkau media atau misalnya nggak bikin konten ya, bukan content creator ya, kita mau melakukan satu upaya seperti itu tuh, kita jangkau secara teman gitu. Jadi dibangun hubungan itu. Jadi citrakan diri kita itu benar-benar jadi kawannya dia, minimal kita adalah orang yang netral terhadap pandangan-pandangan dia. Kita tidak memusuhi. Misalnya dia jelas-jelas keliru menurut kita, tapi kita tidak menunjukkan jelas-jelas, kamu goblok, gitu. Misalnya gitu. Kalau orang digituin, orang akhirnya ngeblok duluan. Kita niatnya baik ya, amar ma'ruf, kalau istilahnya Islam. Tapi kalau di Islam itu ada kaidahnya sendiri, amar ma'ruf itu. Jadi membenarkan apa yang keliru, itu ada aturannya, nggak bisa main-main. Dan ini ada di persoalan fikih. Jadi nggak semua orang mesti jadi polisi, kalau kata Ustadz saya begitu. Jadi ya begitu, nggak semuanya jadi penegak. Gitu. Kalau menurut saya, sorry kepanjangan ya, panjang banget.
Bagaimana Mas Bagus, ada tanggapan lagi? Sepertinya cukup. Terima kasih kepada moderator dan narasumber sudah memberikan jawaban yang terbaik. Terima kasih atas saya hargai jawabannya. Terima kasih. Sekiranya itu aja. Oke Mas Bagus. Selanjutnya Mas Brian. Oke, terima kasih teman-teman, buat moderator, buat Syekh Hilmi juga. Terima kasih atas waktunya buat hadir di sini. Lancar. Sebenarnya gini, terkait yang disampaikan Mas Bagus tadi, sebenarnya ada yang mau tambahkan juga. Sebenarnya kan pemahaman kenapa sampai ada muncul terorisme dalam tanda kutip menggunakan topeng agama kan juga, kalau kita mau jujur, ada peran dari para pemuka agama itu sendiri di situ. Seperti misalnya Ustadz Yahya Waloni, udah jelas-jelas ngomongnya seperti itu. Terus kita lihat track ke belakang, beliau orangnya tanda kutip ya, mohon maaf kita bukannya merendahkan atau gimana, tapi beliau itu mualaf. Jadi waktunya belajar dengan yang non mualaf kan, ya kalau kita goblok-goblokan ya lebih panjangnya nggak mualaf dong. Dari kecil udah diajari agama gitu. Dan tiba-tiba orang seperti ini tuh banyak diberikan panggung. Dan juga kecenderungan masyarakat kita itu lebih suka kalau sama mereka yang semangatnya tuh berapi-api, yang langsung keras gitu. Itu juga memberikan tanda kutip ya keuntungan tersendiri bagi mereka untuk terus berkembang. Jadi mau ngasih pandangan juga terkait bagaimana solusinya, mungkin salah satunya adalah sertifikasi dari para kiai itu sendiri. Permasalahan baru adalah ketika kiai-kiai ini disertifikasi, jangan-jangan nanti malah mereka itu bertransformasi masuk ke dalam ranah menyusup ke dalam ranah badan yang mensertifikasi itu sendiri. Nah itu juga jadi permasalahan baru. Atau malah kiai-kiai ini sertifikasi yang kutip yang hanya mau mendukung pemerintah. Nah ini juga salah, karena sebagai institusi keagamaan mereka itu menjadi kompas moral. Kalau kompas moral ini udah diacak-acak oleh orang-orang tertentu, ya itu menjadi nggak benar lagi. Utara harusnya ditunjukkan menjadi utara, malah utara dikatakan selatan, barat dikatakan timur, kan juga kacau jadinya. Itu juga sih. Kemudian terkait pandemi, kembali ke tema besarnya ini tadi, meningkatnya terorisme agamis dalam pandemi. Sebenarnya gini, yang mau saya tanyakan pada teman-teman sekalian dan juga mungkin Syekh ini atau yang lain juga, sebenarnya ada nggak sih dampak dari pandemi itu kepada munculnya mereka itu? Kalau kita lihat ke belakang, yang dilakukan pada masa pandemi, kalau saya nggak salah itu mungkin belum sampai 5 mungkin loh ya. Dan juga mungkin dampak dari gercepnya aparat ketika sudah mulai ada satu yang muncul langsung melakukan tracing, menangkap, akhirnya juga menyebabkan nggak sampai terlalu banyak juga mereka berpindah teror di masa pandemi. Atau malah pandemi ini sendiri juga ada kutip membantu mereka, atau malah sebenarnya menyusahkan mereka, atau gimana sebenarnya? Mungkin itu dulu untuk kembali ke tema besarnya. Terima kasih. Kak, boleh izin berpendapat nggak? Oh, silakan Mas Chandra. Oke, terima kasih Mas Moderator. Di sini saya akan berpendapat, tapi tidak bersifat menyanggah ya. Cuman berpendapat tentang konsep radikalisme dan terorisme ya. Oke, kalau menurut perspektif saya tentang konsep radikalisme itu bagi saya itu cenderung tergantung konteksnya ya, seperti itu. Kadang misalnya kalau kita melihat hal-hal misalnya kalau dari sudut pandang orang barat ya, kalau mendengar konsep jihad itu mereka pasti berpikiran itu adalah sesuatu yang keras atau sesuatu yang kejam. Tapi kalau dari sudut pandang dari kita sendiri sebagai orang timur pasti menganggapnya itu bisa bersifat keras, bisa bersifat tidak. Nah, jadi di sini kalau menurut saya tentang konsep jihad dan radikal itu tidak secara harfiah diartikan sebagai bentuk pembunuhan atau peperangan secara fisik atas nama Tuhan atau membunuh atas nama agama. Seperti yang kita tahu bahwa jihadisme dan radikalisme itu sebetulnya itu relatif sih, tergantung konteksnya itu seperti apa. Karena bagi saya kedua kata itu adalah multi konteks dan multi tafsir. Karena contohnya orang belajar dan bekerja sampai malam, bahkan lembur, sekalipun itu juga disebut sebagai jihad ya. Orang beribadah pada saat waktu malam subuh itu juga sebagai jihad. Setiap perjuangan hidup kita di dunia ini itu sebetulnya adalah jihad.
dan tidak bisa dikatakan selalu pada berorientasi pada perjuangan dalam bentuk peperangan secara kontak fisik atau membunuh atas nama Tuhan seperti yang dilakukan oleh Al-Qaeda, ISIS, teroris itu ya. Itu kan mesti memenggal orang itu atas nama Tuhan, atas nama Allah gitu ya. Dan jihad itu sebetulnya kalau saya lihat dari sejarahnya sendiri, karena saya juga mahasiswa sejarah ya, bahwa jihad itu juga hampir sama dengan konsep reconquista ya, pada masa perang salib. Tapi itu kan konteksnya kan masa dulu, bukan sekarang. Nah, sama dengan radikalisme. Kalau radikalisme sendiri itu, kalau menurut saya sendiri itu agak beda ya. Kalau radikalisme itu bahwa orang radikal itu enggak selalu orang tersebut itu memiliki perwatakan kejam, otoriter atau tirani. Radikal sendiri itu adalah mendalam atau orang yang mempelajari sesuatu itu secara mendalam. Tidak hanya dalam konteks agama, konteks di dalam bidang akademisi seperti orang kuliah, orang belajar secara mendalam itu juga disebut radikal sebetulnya. Orang radikal bagi saya itu adalah orang yang mempelajari sesuatu secara mendalam atau orang yang mempelajari di bidang spesialisasinya. Nah, kalau misalnya dalam konteks agama ya, seperti Islam garis keras seperti ISIS mungkin saya lebih menyukainya itu disebut sebagai ekstremis dibandingkan radikalis. Karena bagi saya ekstremis itu melampaui radikalis, seperti itu. Bagi saya ekstremis teroris itu adalah aliran garis keras. Radikalis itu bagi saya belum tentu keras. Karena orang-orang humanis pada masa Eropa, pada masa Renaissance dan Aufklärung seperti Chaucer, John Locke, Descartes, Bacon, dan Shakespeare, itu bagi saya itu juga orang-orang para radikalis. Cuman di bidang konteksnya ilmu pengetahuan, seperti itu. Radikal dan jihad itu bagi saya adalah multi konteks, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita melihat FPI gitu ya, FPI, terus kemudian ISIS, itu bagi saya mereka ya radikal, bisa disebut sebagai juga radikalis, tapi bagi saya itu mereka itu kayak lebih cenderung fanatis seperti itu. Karena kalau mereka cenderung fanatis itu akan membuat mereka itu bersifat ekstremis hingga akhirnya berujung pada tindakan teroris seperti itu. Nah, bahwa bagi saya radikalis itu enggak diartikan itu selalu kejam, tirani atau otoriter. Sama seperti kafir ya dalam Islam atau pagan dalam konteks dalam tanda kutip Kristen seperti itu. Karena kadang kata-kata itu kayak seakan-akan itu kayak mengandung inferior di dalamnya. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih pendapatnya Mas Chandra. Apakah teman-teman ada yang mau menanggapi atau bertanya lagi? Atau Mas Ilmi mungkin? Enggak, teman-teman aja, biar nggak monolog lah. Gimana teman-teman? Kalau kawan Brian tadi nanya atau tadi kan baik kawan Brian maupun kawan Chandra ya sama-sama memberikan tanggapan yang menarik ya. Kawan Chandra kan lebih ke penggunaan terma radikal yang tadi sebenarnya sempat aku singgung juga ya. Iya. Nah, ya. Kalau kawan Brian tadi apa ya? Aku agak lupa. Terutama yang di bagian akhir apa ya? Sebenarnya itu sih kembali ke tema besar yang diusung oleh Forum Mapelar pada Diskunting kali ini. Sebenarnya apakah ada dampak dari terjadi pandemi terhadap peningkatan terorisme agamis itu tadi? Kalau kita lihat ke belakang kan entah dia mau pandemi atau enggak kan ya teroris keluarnya meledak gitu aja, nggak harus nunggu kayak ada pandemi atau ada event apa gitu. Kita yang lihat di Indonesia ini mereka cuma memetakan sasaran, wah ini potensial nih buat membuat orang merasa ketakutan, terus mereka meletakkan diri di situ. Aku nambahin ya. Ini moderator kayak nungguin saya juga nungguin moderator, jadi paling tunggu-tungguan. Sedikit saya nanggepin, saya pikir sudah saya dapat banyak hal juga ya dari teman-teman ya, dari kawan Bagas, tadi dari kawan Chandra, dari kawan Brian ya. Cuman sedikit yang saya tanggapi dari kawan Brian itu yang bagian akhir ya.
kalau yang saya dapat ya, kebetulan yang saya baca sedikit di risetnya Tirto tahun 2020 akhir itu, jadi terkait dengan hubungan keterkaitan antara terorisme ya, fenomena terorisme dan menyebarnya paham-paham terorisme ini, terorisme keagamaan, dengan pandemi, masa-masa pandemi. Ini justru kalau misalnya yang saya menyampaikan aja ya, saya nggak berani ngasih interpretasi yang saya nggak punya ilmunya sebenarnya. Jadi kalau di risetnya Tirto itu, mungkin teman-teman nanti bisa cek juga terorisme beragama Tirto. Nah, cuman saya sedikit nyinggung aja. Jadi kalau yang disampaikan oleh Tirto itu, di dalam masa pandemi seperti ini, justru kegiatan-kegiatan penyebaran paham-paham terorisme ini tidak berkurang. Jadi Tirto nggak menyebutkan bertambah masif ya, tapi tidak berkurang. Dalam arti kalau yang saya baca itu sebelumnya ya, jadi memang menggunakan juga penyebaran-penyebaran ini melalui platform-platform online. Jadi sekitar awal saya kuliah itu 2015-2016 lalu itu juga memang ada beberapa teman yang sebenarnya nggak sepenuhnya simpatisan ya, tapi dia ngikutin kanalnya ISIS, dan mereka kanalnya ISIS memperlihatkan, oh ternyata hidup di lingkungan ISIS itu fine-fine aja, bahkan luar biasa, tanda kutip ya, sejahtera ya, damai, enak gitu. Jadi itu hanya front luar aja, kita di dalam biasa kok gitu, kurang lebih. Jadi dalam hal ini yang mereka citrakan adalah menggunakan media online ya. Tapi selain itu kalau misalnya konteksnya di Indonesia, perekrutan itu juga termasuk lewat sarana-sarana offline, sarana-sarana langsung, bukan lewat perantara media. Misalnya infiltrasi terhadap masjid apa, musola mana, takmir masjid mana, remas mana, rohis mana misalnya. Kalau misalnya kita bicara soal di lingkup Islam, begitu juga mungkin barangkali ya di teman-teman agama lain. Mas Wisnu juga mungkin bisa cerita bagaimana terorisme di dalam ajaran Kristen ataupun Katolik ya di Indonesia ya. Cuman kurang lebih yang saya tahu kan konteksnya Islam ya. Jadi kalau tambah subur, aku nggak bisa ngasih pendapat, tapi kalau yang aku baca, pandemi tidak mengurangi sama sekali. Mungkin saya coba membantu menjawab kenapa kita memilih tema pandemi, karena ya momentumnya lagi semuanya susah sih, satu Indonesia susah gitu. Kenapa muncul pas pandemi? Kalau dibilang Mas Brian, saya setuju sih. Kalau memang waktunya meledak ya meledak, atau mungkin ledakan ini sudah diagendakan 1 tahun atau 2 tahun sebelumnya, kan ya kita nggak tahu juga sih. Dan saya juga tiba-tiba teringat waktu dulu tuh waktu Natalan ada umat Islam yang menjaga gereja, di depannya rame-rame ada juga kepolisian dengan unit K9 mencari apapun yang berbau terorisme di gereja seperti atau bom atau segala macam. Nah, kenapa waktu pandemi ini saya nggak pernah lihat lagi sih seperti itu tuh? Atau apakah karena tidak di blow up ke media atau gimana, saya juga kurang tahu sih. Dan menurut yang saya lihat emang pas waktu pandemi ini memang arah kepolisian mungkin tidak ke agama tapi ke hal-hal lain yang urgensinya lebih tinggi gitu dibanding terorisme ini. Dan mungkin ya teroris tersebut mengambil kesempatan mungkin dalam kesempitan. Itu sih kenapa yang melatar belakangi kenapa kita memilih tema ini. Teman-teman, apakah ada yang mau menanggapi lagi? Izin berpendapat. Ya, boleh Mas Ahmadika. Sebelumnya boleh diperkenalkan dirinya dan asal institusinya. Perkenalkan, nama saya Ahmadika Maulana.
dari 4D 2020. Saya tuh tertarik tadi sama ini penjelasannya dari kawan Brian, Mas Brian. Beliau mengatakan bahwa salah satu alasan kenapa banyak orang yang bisa ikut, oke, kita katakan aja ajaran yang menyimpang dalam Islam, karena banyaknya tokoh agama yang nggak kompeten. Contohnya tadi dicontohkan itu Yahya Waloni itu. Kalau saya pribadi bahkan mengatakan Yahya Waloni itu bukan tokoh agama, tapi dia orang yang membajak mimbar agama, padahal bukan kemampuannya, bukan spesialisasinya di situ. Kalau ini dari pendapat saya ya, berdasarkan background saya di pesantren. Jadi Islam itu agama yang luas dan terlalu luas, saking luasnya institusinya itu bisa dibilang tidak ada satu institusi yang menaungi semua pemeluk agama Islam di dunia ini secara mutlak gitu. Bahkan dari sejak awal sejarahnya pun sebenarnya Islam sudah terpecah-pecah. Di tahun 40 Hijriah aja sudah ada orang-orang yang mengaku dirinya sebagai Syiah Ali, dan sampai sekarang masih ada. Poin yang ingin saya katakan bahwa karena Islam tidak memiliki satu institusi yang menaungi semua pemeluknya secara mutlak, itulah makanya banyak ruang-ruang kosong yang tidak bisa diperhatikan satu persatu oleh orang-orang yang memang mempunyai kompetensi, atau kita bilang sebagai ulama lah. Ulama ini tidak bisa mengcover seluruh umat yang ada untuk mengikuti ajaran mereka atau kelompok mereka. Akhirnya banyak orang-orang yang memang dalam kondisi mungkin tadi seperti kata Mas Ilmi, ekonominya lagi di bawah atau ada masalah keluarga, mereka diajaklah oleh para orang-orang yang mengaku kalau mereka ini ustadz, mengaku kalau mereka ini kiai, dan mulai mendoktrin hal-hal yang sebenarnya tidak sesuai sama sekali dengan ajaran yang selama ini diberikan oleh para ulama-ulama yang silsilahnya, sanadnya bersambung ke Rasulullah sendiri. Jadi ada mungkin ini nyambung ke apa, kalau tidak salah pendapatnya Samuel Huntington yang bilang hilangnya kepakaran. Mungkin karena sebenarnya bukan pakarnya yang hilang, tapi menurut saya karena tidak adanya institusi yang menaungi semuanya, akhirnya para orang-orang yang sebenarnya pakar ini tidak bisa mengcover semua umat untuk mengikuti jalan yang ya katakanlah benar. Akhirnya umat yang tidak mengerti ini dibajak oleh mereka. Akhirnya tadi kan kawan Brian memberi saran bagaimana kalau kita memberikan sertifikasi bagi ulama supaya umat ini bisa tahu mana ulama yang benar, mana yang enggak. Nah, ini juga jadi masalah. Karena selain karena institusi itu bisa dibajak, tadi seperti kata kawan Brian, karena sifatnya agama Islam ini adalah sebuah agama yang tidak punya institusi yang menaungi secara total itu, untuk mendefinisikan seseorang sebagai ulama pun dari berbagai mazhab, dari berbagai sekte, itu pun sudah berbeda-beda. Orang tidak bisa sepakat untuk mengatakan mana yang ulama, mana yang bukan.
sampai di mana orang bisa diakui sebagai seorang ulama. Itu pun sampai sekarang masih belum bisa disepakati. Jadi ya itu kayaknya bakal susah banget, apalagi kalau ada campur tangan dari pemerintah mungkin dalam ide sertifikasi ulama itu bakal makin memperibet orang-orang yang dari awal aja udah antipati dengan pemerintah, apalagi dengan usaha mereka yang seperti itu, makin tambah antipati lagi. Jadi ya mungkin untuk idenya sertifikasi ulama itu bagus, tapi saya tidak tahu bagaimana cara supaya bisa disamaratakan semua pendapat itu, karena saya bukan pakarnya juga, mungkin Mas Ilmi yang lebih mengerti. Sekian. Oke, Mas Brian, mau berpendapat, Mas? Ya, terima kasih. Untuk kawan Ahmad Dika tadi sebenarnya mau meluruskan ya, terkait sertifikasi ulama itu bukan murni ide saya. Sebenarnya apa namanya ya, kayak isu mengenai itu udah muncul sejak akhir 2019, tapi seperti yang Mas Ahmad Dika sampaikan tadi itu memang banyak penolakan itu. Kalau kita bisa cek sebentar, itu yang menawarkan dari Kemenak, kemudian MUI PA 212 itu banyak menolak, bahkan MUI yang tanda kutip ya, organisasi independen yang tanda kutip dibiayai oleh pemerintah, maka itu menolak. Padahal ya kalau dibayangkan bagaimana sertifikasi ulama nanti, itu mungkin saya membayangkan badannya seperti MUI, cuma fokus tugasnya itu adalah kepada sertifikasi ulama. Nah, tadi kenapa saya mengatakan ada kekhawatiran disusupi oleh mereka-mereka yang berpaham-paham menyimpang itu tadi. Nah, kemudian terkait yang disampaikan tadi yang mengenai tidak adanya institusi tunggal, itu iya memang benar itu. Saya sering komunikasi sama kawan Wisnu, utamanya karena kan kawan Wisnu dari Katolik. Kalau kita ketahui Katolik kan dia punya jaringan keuskupan, mulai dari terkecil sampai pusatnya di Vatikan itu kan menyambung terus. Nah itu saya rasa, wow, kok bisa ya Katolik kayak gitu. Nah itu, terus saya coba menggambarkan gimana kalau ini diaplikasikan di Islam, kayak gimana kita nanti mau dipusatkan di Mekah atau di Madinah, di dimanapun terserah. Tapi yang penting tugasnya itu untuk memberdayakan umat supaya tidak jatuh ke paham-paham yang menyimpang tadi. Tapi ya memang benar, karena ketiadaan institusi tunggal itu menjadikan dari kalangan Islam itu terpecah-pecah, tapi tidak mengakui kepecahannya itu. Menariknya seperti itu. Kalau kita lihat kayak di Kristen Protestan, mereka ya memang terpecah-pecah. Mereka memang Kristen Protestan satu, tapi kalau mereka di breakdown ada yang evangelis, ada yang macam-macam lah. Saya nggak hafal satu persatu itu. Jadi ya saya rasa mungkin saat ini kita cuma bisa berdoa gimana caranya supaya ada cara terbaik buat menyisihkan mereka-mereka yang nggak kompeten ini. Dan juga terkait Yahya Walani tadi, saya sepakat juga kalau Yahya Walani bukanlah tokoh agama. Tapi yang menariknya gini, ketika Yahya Walani udah viral terkait ada anjing karena najis saya tabrak pakai mobil, nah itu kan sebenarnya udah ya apa ya, mau ngomong kasar nih kok bulan puasa. Ibaratnya kalau anjing itu memang najis, kenapa mobil kamu tabrak, bukannya mobil kamu ikut najis? Sederhananya seperti itu. Loh, tapi kan nanti bisa dicuci kalau mobil. Ya memang, tapi kenapa kamu harus mengotori mobilmu untuk menghilangkan hal yang makhluk yang kamu anggap najis itu? Kenapa nggak dihindari, dibiarkan aja? Itu loh. Jadi udah terlihat kalau ya Waloni itu punya pandangan-pandangan yang tanda kutip menyimpang, tapi kenapa dia masih dapat tempat, masih ada aja penyelenggara yang mengundangnya, atau mungkin bagaimana saya kurang tahu juga, sehingga muncul lagi viral yang Yahya Waloni mengatakan ini kursi gereja, saya nggak mau, minta diganti kursi yang Islam. Pak, tolong, nggak ada yang namanya kursi Islam, baju Islam, itu nggak ada. Kain ya kain, furnitur ya furnitur, nggak ada label-label keagamaan tertentu seperti itu. Nah, jadi kan yang bisa dilihat di sini adalah ketika seseorang udah viral karena hal buruk, ini dia masih mendapatkan
audiens dari masyarakat masih mau dengerin. Nah itu loh yang aneh. Jadi saya menilai tadi itu masyarakat kita juga ada yang salah dengan masyarakat kita. Masyarakat kita lebih suka yang orang-orang seperti itu, sehingga orang-orang yang tidak menyimpang, ada kutip ya, itu lama kelamaan semakin kehilangan tempat. Terus juga terkait disampaikan oleh kawan ilmi yang Habib Hussein Ja'far itu aja, ini pola yang terus berulang. Ketika ada salah seorang tokoh agama membawa pemahaman yang tanda kutip mencoba membenarkan, itu pasti ada aja yang nyerang. Kayak kemarin Habib Hussein, sekarang udah banyak muncul narasi-narasi yang menciahkan beliau. Saya nggak tahu apakah Habib Hussein itu Syiah apa enggak. Kalaupun Syiah, kalaupun ajarannya yang disampaikan itu memang tanda kutip tidak membawa kepada keburukan, kenapa kita mempermasalahkan? Kalau memang kita nggak mau menerima Syiah sebagai Islam, ya sudah, kita saling menghormati aja. Kalau memang paham yang disampaikannya itu bagus, ya kita ambil. Kalau memang yang disampaikan itu nggak baik, ya jangan diambil, gitu aja sebenarnya. Terus Gus Miftah yang sholawatan atau apa itu, yang pokoknya ngajakin para pekerja malam di suatu tempat untuk bersama-sama mengagukan namanya, itu juga masalahkan. Katanya tempatnya nggak baik. Ya iya, tapi kan kalau kita lihat sendiri, kenapa Gus Miftah melakukan itu sederhana kan gini. Ketika semua orang menyapu tempat yang sudah bersih, tempat yang masih kotor ini nggak ada yang mau menyapu. Akhirnya Gus Miftah turun ke tempat yang kotor-kotor itu tadi, tanda kutip ya, untuk menyapu, membersihkan. Nah, itu kan sebenarnya sangat mulia sekali. Kenapa malah diserang? Terus kemarin masuk ke gereja, ngasih statement udah dianggap yang gimana-gimana. Nah, tokoh-tokoh agama seperti ini loh yang sebenarnya tanda kutip lama-kelamaan kalah, karena masyarakat sendiri pun juga semakin suka dengan mereka-mereka yang berpemahaman keras. Itu yang saya lihat. Terima kasih. Terima kasih Mas Brian. Tapi sepenangkapan saya, Yahya Waluni ini mencuri panggung seperti itu ya, oportunis juga sih gitu. Teman-teman, apakah ada yang mau menambahkan, berpendapat lagi mungkin, atau bertanya? Kalau terkait Yahya Waluni, apakah dia mencuri panggung atau gimana, saya memang nggak tahu. Jadi ya saya belum bisa komentar. Tapi kalau memang terjadi seperti itu, wah ini juga menarik juga. Kenapa bisa kecolongan sampai 2 kali? Gitu loh. Saya bukan ingin menyudutkan satu pihak tertentu, tapi ya ayo kita akui ini ada masalah bersama, ayo kita saling merangkul, kita selesaikan masalah bersama ini. Bisa kok kita menyelesaikan semua ini. Kita bisa membendung Indonesia supaya tidak disuriahkan. Itu aja sih. Mantap. Dan ya, kursi Islam itu keren sih. Itu menurut saya cuma budaya dari datangnya agama tersebut sih. Agama nggak punya budaya menurut saya. Seperti itu sih. Gimana Mas Ilmi? Mungkin mau menambahkan? Gimana nih kursi Islam Mas? Ada nggak Mas? Dan tadi banyak dapat ini ya, dapat ilmu-ilmu, informasi-informasi, pendapat-pendapat dari teman-teman itu. Jadi istilahnya apa ya? Sarana pengayaan informasi. Dari sini kan juga bisa ke arah membangun jaringan untuk gerakan perubahan gitu. Jadi kan memang fokusnya saya mengutip seorang yang dinabikan tapi banyak dicela itu, katanya di satu dokumen di tahun 1847 dia menulis satu dokumen 8 tesis kecil. Tesis kecil itu yang terakhir dia mengatakan orang-orang ini, para akademisi, para yang dia katakan itu para filosof ya, filosof ya, jelas ini nggak bisa kita samakan dengan istilah yang digunakan oleh Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Ghazali terhadap Ibnu Sina misalnya. Tapi kurang lebih yang saya tangkap itu para akademisi itu mereka sibuk gitu untuk mendalami, menafsirkan, mengangan-angankan, menggali ulang keagamaan atau wawasan-wawasan, atau menafsirkan dunia. Kalau kata Syekh ini, Karl Marx. Tapi yang menjadi soal padahal adalah mengubahnya. Jadi tidak bisa saya mengutip juga perkataannya almarhum Cak Munir. Jadi Islam itu konon katanya membuat kita pasrah, sudah tawakal, diam saja, udah menerima keadaan. Enggak begitu. Tapi
yang menjadi soal ada perubahan. Jadi tidak hanya berdoa, ya Allah kita mengharap, tidak. Berdoa itu adalah menjemput dengan upaya gitu. Aduh ya Allah berdoa, ya Allah cepat lulus. Kalau saya sih pengen cepat lulus gitu kan. Enggak begitu doa aja, enggak. Tapi doa itu disertai adanya upaya. Makanya kalau di beberapa ormek Islam misalnya, itu yang menjadi slogan adalah gerakan. Jadi bergerak, bukan sekedar doa istighosah, selesai yasinan, habis itu kajian, habis itu doa lagi. Nggak gitu. Itu di mana progresifnya? Jadi kita berharap bahwa semoga nanti akar-akar ya paham-paham keagamaan di Islam maupun non-Islam yang menyimpang bisa tergerus dengan peran-peran keagamaan yang benar gitu. Sebenarnya itu bagus ya, kita tetap berharap. Jadi memang kalau dalam konsep tasawuf itu memang kalau saya kan di sini ikut pengajian di masjid dekat sini juga, itu ada memang namanya mujahadah akbar gitu kan. Jadi mujahadah yang besar. Mujahadah asghar dulu. Jadi dia kecil. Jadi ngebom itu kecil. Wajib tapi jangan tantang kecil. Terus kita mengingkarinya. Jadi ketika memang diharuskan, misalnya tanda kutip, misalnya dalam bentuk wajib militer, misalnya, atau misalnya hal-hal yang berkaitan dengan hubul watan dan iman, atau misalnya hal-hal lainnya, misalnya kita harus menjaga rumah ibadah orang, nah itu juga termasuk mujahadah asghar. Jadi jihad itu benar kayak yang dikatakan oleh Mas Ahmad ya tadi, dengan saya Mas Ahmad. Jadi itu jihad dan tidak bisa kita itu kecil, kita fokus yang besar, enggak bisa. Tetapi ada juga yang akbar. Mujahadah akbar itu adalah jadi kita berperang lawan kafir-kafir yang ada di sini. Jadi kalau di beberapa buku yang ditulis oleh asatid saya itu juga menguatkan sekali ya, rekomendasikan sekali membaca surah Al-Kafirun misalnya di salat-salat ba'diyah atau di salat qabliyah. Tapi bukan untuk menuding. Aku tidak akan beriman pada kamu, wahai kafir gitu. Itu kan kayak kafir-kafir yang ke sekarang gitu. Tapi kekafiran itu kita lihat di sini. Ada nggak? Nah, tapi di luar itu jadi ada mujahadah asghar, akbar, juga ada lagi kepada kalau kita kembali ke kajian Al-Baqarah, jadinya kajian agama gitu. Itu ada ayat yang mengatakan ud'uni kata Allah itu. Berdoalah kepadaku astajib lakum. Tapi doa yang bagaimana? Doa yang hakikat dan doa yang disertai dengan upaya. Jadi bukan sekedar menafsir-nafsirkan, mendiskusikan, itu bagus ya satu hal. Tapi kita perubahan itu kita jemput, kita kan apalagi anak muda begitu. Ya udah itu aja. Oke baik, terima kasih Mas. Teman-teman apakah ada yang mau menanggapi lagi? Atau mungkin kita cukupkan ya, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 4:30 sore. Mungkin teman-teman pada mau ngabuburit atau nyari takjil, dipersilakan. Jadi intinya sih saya ingin berpesan, walaupun kita berpuasa, menahan nafsu, tapi jangan sampai kita menahan nalar dan menahan pemikiran kritis. Itu sih. Dan yang terakhir saya ingin membacakan sebuah quotes nih dari Malala Yousafzai. Beliau adalah aktivis perempuan dari Pakistan. Beliau mengatakan, with guns you can kill terrorists, with education you can kill terrorism. Mungkin itu dari saya. Terima kasih kawan-kawan yang sudah menyempatkan hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Mas Ilmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih panitia, kasih ilmunya. Sohib, kita mana Mi?